selama masa pernikahan saya sudah membina komunikasi baik dengan sang ibu, tetapi saya tidak diperbolehkan oleh bapak kandungnya. Saya selama ini yang menjadi konsumsi publik pastinya, dan tanpa menyudutkan pihak manapun, tanpa mencari pembelaan, dan tanpa merasa diri saya benar sepenuhnya. Oke, permasalahan ini timbul karena banyaknya kesalahpahaman awalnya. Oke, masa pernikahan saya di tahun 2018 hingga 2020. Jadi kita punya di masa pernikahan di mana saya masuk, saya harus mendoktrin anak tersebut. Kemudian emang hubungannya tidak baik dengan mantan istri, dan selama 2 tahun dia dalam pengasuhan saya. Dan oke, setiap ibu pasti berbeda cara mendidik. Yang penting saya tidak pukulin atau misalnya saya menganiaya anak orang. Kejadian kenapa proses melaporkan itu terjadi, pada awalnya saya menyelamatkan J saat mau keluar dalam mobil. Jadi ini saya menceritakan biar satu-satu terurai dengan baik hingga sampai kasus ini ada saling lapor dan lapor. Saya menyelamatkan J dari mobil saat dia mau keluar mobil. Suatu hari dia makannya lama sekali pagi mau sekolah. Jadi si bapak sempat marah. Kemudian saat saya nganterin dia ke sekolah, saya posisinya nyetir, and then dia di belakang. Saya sempat bilang seperti ini, kalau misalnya kamu makannya lama sekali, mungkin kita akan telat sekolah terus. Dan entah moodnya itu jelek, akhirnya dia mau keluar dari mobil. Secara refleks, saya tarik tangannya, dan dia sempat ngamuk-ngamuk lah di mobil. Kemudian dalam kondisi seperti itu, aku tidak membawanya ke sekolah dan aku sudah membawanya ke rumah. Saat perjalanan ke rumah, saya sempat videokan karena bagaimanapun saya harus memberitahukan bapak kandungnya saat itu. Kemudian akhirnya saya bawa pulang ke rumah, saya sempat bicara dengan bapaknya bahwa jika nanti dia pulang bekerja, tolong nasehatin, karena itu kan sangat berbahaya sekali. Kemudian saat bapaknya pulang, sempat menghukum anaknya itu seperti berdiri. Oke, itu setiap orang pasti punya pola mendidik anak berbeda-beda. Akhirnya singkat cerita, besoknya saya mengantarkan ke sekolah. Kemudian saya tidak tahu sama sekali masalah lebam-lebam, dan akhirnya adalah laporan polisi yang tadinya itu tidak ditujukan sepenuhnya oleh saya. Jadi aku akan menunjukkan satu video, tapi bukan untuk mengeksploitasi anak. Jadi saya nggak tahu nanti gimana caranya. Yang pasti harus diblur lah ya. Ini saya udah cukup sekali, sangat-sangat sabar. Nah, jadi ini adalah kejadian di mana sang ibu saat itu tidak bisa bertemu dengan anaknya hampir selama 2 tahun. Udah lama. Kering gini kulitnya. Kenapa? Hah? Udah lama sih. Terus badan ada nggak? Badan nggak ada. Ada. Itu di pinggang sini ada, tapi udah sembuh. Itu di atas gitu. Nggak ngomong. Kenapa nggak ngomong? Nggak kasih tahu. Tadi bilang sama Miss apa? Mami apa? Mami gemes sama aku jadi dicubit-cubit. Sebenarnya Mami kayak gitu. Kenapa kejadian bohong kayak gitu sama Miss? Soalnya aku malu kalau aku bilangnya aku nggak mau begitu. Besok berani ya ketemu sama Miss ya? Hah? Jadi nggak bohong kan? Berani ketemu sama Miss? Berani. Oke. Oke. Kenapa saya baru menceritakan, karena ini saya harus melewati proses panjang dan saya pun sudah minta izin ke beberapa pihak terkait.
Tapi sekali lagi, saya tidak mau mengeksploitasi anak, karena saat itu perjanjian antara damai saya dengan pihak sang ibu kandung, kita tidak lagi meng-up masalah berita ini. Oke. Di situ selesai. Saya tahu Okan adalah bapak kandungnya, dan dia merasa kehilangan saat anaknya belum bisa balik ke rumah. Oke, kemudian setelah laporan polisi itu, dengan itikat baik, awalnya saya dan sang bapak kandung datang ke pihak penyidik Polda Metro Jaya. Berdua, bukan saya sendiri, tapi berdua. Kemudian kita menceritakan duduk permasalahannya. Karena balik lagi, sang ibu dipisahkan oleh anak kandungnya hampir kurang lebih 2 tahun. Jadi seperti tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Selama masa pernikahan saya sudah membina komunikasi baik dengan sang ibu, tetapi saya tidak diperbolehkan oleh bapak kandungnya. Jadi itu adalah satu konsep kesalahpahaman yang terus bergulir sampai detik ini. Setelah kita datang ke penyidik untuk kasus PMJ, itu kita berdua dengan itikat baik, saya dan mantan suami mendatangi sang ibu kandung. Di situ saya masih ingat sekali, sang ibu kandung berbicara, saya minta maaf karena melaporkan kalian. Tetapi J takut sekali dengan bapaknya, Li. Itu saya masih ingat. Jadi kalau berita di luaran saya saling hantam dengan ibu kandung, itu tidak benar sama sekali. Nah, kemudian bergulirnya waktu di dalam rumah, saya merasa diri saya diteror. Mungkin karena sang anak belum balik. Oke, banyak pihak yang bilang mungkin karena ada Li di dalam rumah, jadi si anak belum mau balik. Oke, dengan berbesar hati, saya mau keluar dari dalam rumah itu. Saya meminta pihak lawyer saya untuk membuatkan surat, karena saat itu dia mengajukan gugatan cerai. Aku minta tolong buatkan surat bahwa saya izin dengan baik-baik untuk keluar rumah. Setelah tanda tangan surat, dengan hati yang besar, saya berharap anaknya bisa balik ke rumah. Saya keluar dari dalam rumah itu. Kemudian singkat cerita, kita saling melapor. Hingga akhirnya perceraian diputuskan oleh sidang. Saya sudah berdamai dengan diri saya ketika kasus PMJ, dan di ruang mediasi kita sudah sama-sama saling memaafkan. Jika saya beda dalam cara mendidik, saya rasa semua ibu pun akan berbeda. Tetapi saya tidak melakukan apa yang dituduhkan ke saya. Kenapa selama ini saya diam? Karena ada hal yang tidak bisa saya share ke media. Oke, singkat cerita, saya sudah putusan sidang. Saya sempat melaporkan Bapak O untuk kasus pencemaran nama baik. Kenapa? Karena dia berstatement di media bahwa hasil putusan sidang kita adalah penganiayaan, tapi tidak benar sama sekali. Ini adalah hasil putusan sidang. Jadi pihak pengadilan resmi memutuskan karena kita sering cekcok karena perbedaan cara mendidik. Dan di sini pun ada bukti-bukti saksi yang dihadirkan di sidang. Oke. Saya sempat melaporkan pencemaran nama baik. Setelah Polda Metro Jaya selesai, saya sangat bersyukur saya sudah keluar dari lingkungan kehidupan mereka. Maka sebelum bergantinya tahun 2021, saya sudah berjanji dengan diri saya dan pihak-pihak terkait, termasuk lawyer saya, pencemaran nama baik, Bang Erwin, kasus Polsek Limo, saya tidak mau melanjutkan lagi. Karena saya sudah tidak berada di situ. Penyidik Limo pun saya sudah kasih tahu kalau saya
tidak mau melanjutkan apapun yang berhubungan dengan masa lalu saya. Come on. Saya juga lelah gitu loh, saya capek harus disudutkan dan dipojokkan. Sedangkan selama ini saya diam. Oke, ketika mediasi selesai di PMJ, di situ pun saya berjanji saya tidak akan lagi ada dalam lingkungan kehidupan mereka. Karena bagaimanapun dia pernah sama-sama dengan saya melalui proses yang sangat panjang, banyak liku-liku yang kita hadapin. Saya sibuk memperbaiki diri saya, walaupun saya tahu bagaimana dia perlakuannya dengan anaknya sendiri. Tapi apakah saya beberkan di media? Tidak. Karena bagaimanapun dia bapak kandungnya, yang dinilai oleh kalian dan masyarakat luas adalah bapak kandung tidak mungkin jahat. Saya ibu sambung, saya sadar ketika saya mendidik, saya tidak pernah membedakan dengan anak kandung saya sendiri. Ketika saya marah, saya di porsinya. Ini adalah kesalahpahaman yang gak pernah selesai. Karena apa? Ketika saya masuk dalam pernikahan saya, itu sudah hubungannya tidak baik dengan masa lalunya. Sekali lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dan pihak-pihak terkait tanpa mengeksploitasi anak, saya hanya ingin masalah pribadi, masalah yang sudah lewat, stop, close, tidak lagi menjadi konsumsi publik. Begitu juga dengan laporan yang sekarang dia lakukan di Polres ya, tadi juga pun saya sudah dapat, karena dari sana pun sudah memberitahu saya hal-hal yang membuang baju dan lain-lain. Oke, saya di dalam rumah itu ketika sang anak belum balik, sang bapak merasa depresi. Jadi saya adalah bumper di tengah-tengah gitu loh. Ini semua gara-gara saya. Dan dia menceraikan saya tanpa bilang sama sekali. Saya pernah mengajak dia duduk face to face. Banyak hal yang belum kita selesaikan sampai detik ini. Dan sampai detik ini pun aku masih kepengen face to face sama dia, menyelesaikan semua masalah yang masih belum selesai. Kenapa saya memberhentikan pencemaran nama baik, sedangkan ini jelas buktinya adalah hasil dari perceraian kita murni percekcokan, bukan penganiayaan. Kenapa saya memberhentikan? Karena saya sudah berdamai dengan diri saya dan saya tidak mau lagi ada di masa lalu saya. Saya sibuk memperbaiki diri saya. Come on, aku masih menunggu itikat baik gitu loh. Mau ngapain sih kita ribut-ribut kalau bisa selesai dengan baik? Intinya seperti itu sih. Ada pertanyaan? Barang-barang sempat hilang katanya di rumah Opan. Oke, saya sebagai warga negara yang baik, ketika kita merasa kehilangan dan tanpa memojokkan siapapun, barang saya hilang di dalam rumah itu, saya melaporkan saat itu, emang benar, tapi saya tidak menyebutkan namanya. Saya tidak sama sekali menyebutkan namanya. Dan sampai akhirnya, saya pun bilang dengan pihak-pihak terkait sama Bang Erwin ketika PMJ selesai, saya mau menghentikan ini semua. Karena saya sudah tidak mau lagi berada dalam masa lalu saya. Seperti itu. Mbak, tadi yang Mas Aman juga bilang katanya kan Mbak diusir atau Iya. tapi pernyataan apa Jadi Mas itu sempat kembali ketemu sama Mas Aman di rumah dengan Oke. Jadi sebenarnya saat itu sangat rumit sekali dalam kondisi yang anaknya belum balik, dia depresi, dia harus bagaimana caranya membuktikan bahwa sang anak bisa balik. Nah, mungkin dengan saya keluar rumah, Mas, seperti itu. Dan saya punya bukti video dan rekamannya. Bagaimana barang-barang saya dikeluarkan, bagaimana saya tidak dibukakan pintu,
itu saya punya semua. Tapi balik lagi, sebenarnya saya tidak masalah setiap orang berhak melaporkan. Tapi itulah yang terjadi sebenarnya, tanpa pembohongan publik, rekayasa, dan lain-lain. Boleh tadi Mas Sofwan juga bilang yang cukup pokok katanya masalah kehilangan berlian dalam hal ini cincin. Tapi saat ditanya Mas Gita, faktanya cincinnya masih ada. Sebenarnya yang terjadi itu seperti apa sih? Jadi begini, sekali lagi ya, karena saya merasa kehilangan, maka saya melaporkan. Tapi dalam laporan saya tidak menyebutkan nama sama sekali. Dan yang kedua, barang bukti yang dikembalikan dalam rumah itu ketika saya laporan sudah ada di penyidik dan belum saya ambil sama sekali. Apa benar itu barang Indomaret? Ya dari Oman katanya yang dikasih kontraknya tetap Oman yang Setiap orang pasti punya pembenaran dan pembelaan diri masing-masing. Intinya adalah saya kehilangan, kemudian saat itu saya melaporkan, saya tidak menyudutkan siapapun. Karena saat itu kondisinya kan kita masih sama-sama saling panas, saling lapor, saling pengen benar, saling pengen, intinya adalah saling pengen mencari pembenaran diri masing-masing. tulisannya sekarang ingin bertemu baik-baik apa seperti apa? Lapor balik dengan apa? Oh enggak, kan tadi saya udah bilang kalau saya masih mau meneruskan Mas pencemaran nama baik yang dia lakukan di media. Hasil putusan cerai adalah karena penganiayaan, tapi hasil dari sidang kita murni percekcokan, itu akan saya lanjutkan. Tetapi tidak saya lanjutkan sama sekali. Berarti posisinya saat ini seperti itu? Oh enggak, kan saya belum dapat nih panggilan atau apapun. Tapi sebagai warga negara baik, ketika saya dipanggil ya pasti saya akan datang, memberikan penjelasan dengan sebenar-benarnya, yang pasti memberikan bukti kenapa saat itu adanya percecokan di dalam rumah. Ruwet Mas, pokoknya saat itu. Jadi belum mau lapor dulu. Lapor apa Mas? Saya maksudnya belum ada tindakan gitu terkait tudingan-tudingan sama ini. Oh enggak, sampai saat ini saya masih santai, saya juga nggak berpikir saya harus telepon lawyer saya atau apa, enggak. Mengalir aja. Balik menyikapi laporan Bali yang akhirnya dihentikan sama pihak kepolisian. Oh jadi begini, oke. Masuk tahun 2021 Desember, saya sudah sampaikan ini ke pihak bapak saya, lawyer saya, bahwa saya tidak mau melanjutkan apapun soal kasus, oke? Dan yang pastinya kan kalau misalnya saya tidak mau melanjutkan, otomatis gelar perkara dan lain-lain karena tidak seimbang pasti diberhentikan. Nah, saya tahu beritanya juga baru kemarin. Jadi itikat baik saya itu sebenarnya sudah mau memberhentikan dari Desember mau masuk 2021. Jadi memang permintaan dari Bali sendiri. Ngapain lah Mas ribut-ribut? Saya udah nggak mau Mbak, ribut-ribut. kerugiannya benar Mbak hingga ratusan juta. Maksudnya kerugiannya seperti hilang kemarin. Balik lagi dong kalau saya ceritanya. Yang pasti kan saat itu kan kondisi kan emang kita sama-sama saling memanas. Yang pasti ketika saya memberikan laporan, saya sudah memberikan bukti-bukti yang sampai surat pembelian dan lain-lain itu udah saya serahkan ke pihak penyidik ya. Tapi kalau kapan Bali sendiri sama-sama terakhir kapan? Terakhir, terakhirnya adalah ketika dia melayangkan gugatan cerai, itu dia tidak mau komunikasi face to face langsung dengan aku. Akhirnya dia maunya lawyer to lawyer, dari situ aku memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan dia. Untuk Bali sendiri tanggapannya seperti apa mungkin atas laporan dari Mas Sofwan? Nggak ada tanggapan apa-apa Mas, mengalir aja. Jalani aja gitu. Iya. Dan siapapun akan dipanggil dari pihak keluarga. Kesiapannya menghadapi laporan itu dengan bukti-bukti yang Bali punya. Uh-huh. Oh kalau itu kan emang real kejadiannya seperti itu dan emang sudah ada memorinya semua di handphone aku. Jadi aku nggak ada kesiapan apa-apa atau aku kayak harus telepon lawyer aku, harus memberitahu bokap aku nggak ada sampai ke sana sih. Emang sampai detik ini aku masih santai-santai aja. Jadi nggak takut ya waktu dilaporin dengan apa? Enggak. Bukan nantangin ya Mas, maksudnya bukan nantangin, intinya Jalan prosesnya. iya, saya menjalani proses dengan baik. Kan tadi saya udah bilang kalau kan tadi saya udah bilang kalau misalnya saya mau meneruskan kasus pencemaran nama baik dia yang saya laporkan di PNJ itu akan saya teruskan.
Oke, terima kasih. Harapannya yang Oh iya. Bener tuh, bener tuh. seperti apa harapannya? Kembali gak? Harapannya kita sudah berada di kehidupan kita masing-masing. Dia sudah bahagia dengan kehidupan dia, begitupun saya. Kalau misalnya masalah ini terus akan jadi konsumsi publik, dengan itikat baik, saya ngajak dia bertemu untuk menyelesaikan banyak hal yang emang kita belum selesai sebenarnya. Banyak banget hal yang belum kita selesai. Jadi saya tidak mau apapun kesalahan dia terhadap saya, begitupun saya sebaliknya. Itu saya tidak mau memperpanjang melalui kasus hukum. Termasuk saya harus mensomasi, ada hal-hal yang belum diselesaikan, baik materi dan lain-lain, itu tidak saya lakukan sama sekali. Karena saya masih mau duduk bareng selesai clear. Kemon, dia punya kehidupan sendiri, saya punya kehidupan sendiri. Kalau di situ terus gimana dong, Mas? Nggak selesai-selesai. Kan Mas Sofan udah nikah lagi. Oh, no comment, saya nggak tahu itu. Dan saya nggak pernah mencari tahu itu. Bali sempat disebut-sebut juga nih sama Mas Sofan kalau Bali maksudnya dari kasus ini juga dari kerjaannya apa segala macam. Kalau Bali sendiri menurutnya seperti apa mungkin? Kalau dia terhambat, saya pun pasti terhambat. Karena kan kita saling lapor. Tapi buat rekan-rekan media, jadi saya memberikan statement sekali lagi, saya tidak memojokkan pihak terkait manapun. Saya hanya di sini adalah orang yang selama ini diam. Dan sebenarnya kalau dibilang rugi, ya saya rugi dan mungkin juga dia rugi karena jadi konsumsi publik. Tapi dengan itikat baik, jika ada solusi untuk mediasi face to face karena banyak hal yang belum diselesaikan antara kita berdua, dengan itikat baik, saya mau welcome. Dan yang terakhir mungkin apapun resikonya akan diterima dong berarti.